Makanya kalau kita mau ngetes kita ini mukmin atau bukan mukmin, simple. Maksudnya mukmin tenanan atau mukminan, mukmin betulan atau sekedar kata mukmin. Cek saja, cinta enggak dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau enggak cinta atau biasa-biasa saja, ya imannya berarti biasa-biasa saja. Masa sama ibunya kok biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam hari ini menjelang ganti hari. Ya, menjelang ganti hari 7 menit lagi insyaallah 00.00 lewat ya. Jadi 000 mungkin 1, 2 dan seterusnya. Kita akan mengenang Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu kita semua, karena kata Allah wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ummahatuhum, ibunya semua orang yang beriman. Alhamdulillah kita punya ibu yang Masya Allah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Saya tadi barusan dapat kiriman PDF kitab Manaqib Sayyidah Khadijah, itu 3000 halaman lebih. Saya belum sempat baca, 3000 halaman lebih. Ya, andai kata A sampai Z dirangkai menjadi miliaran kalimat, tak akan selesai untuk mengungkap kebesaran Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Satu saja bukti kemuliaannya. Malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit hanya mendapat satu tugas. Hanya mendapat satu tugas, menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah as-salam, Allah yang maha memberikan selamat, mengucapkan salam untuk Khadijah. Masya Allah, yang titip salam Allah as-salam, ini kan luar biasa. Jadi ya Sayyidah Khadijah itu mesti selamat. Ya mesti selamat di dunia, selamat dimanapun selamat, ya sampai kapanpun tetap selamat. Karena yang maha selamat sudah mengucapkan selamat. Nah kalau kita ini dapat ucapan selamat dari orang, belum tentu kita selamat. Selamat, baru kita tabrakan. Ada yang begitu ya. Nah tapi kalau ini selamat, betul-betul selamat apapun kondisinya. Selamat dalam arti tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dimusuhi oleh para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mau ngetes kita ini mukmin atau bukan mukmin, simple. Maksudnya mukmin tenanan atau mukminan, mukmin betulan atau sekedar kata mukmin. Cek saja, cinta enggak dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau enggak cinta atau biasa-biasa saja, ya imannya berarti biasa-biasa saja. Masa sama ibunya kok biasa-biasa saja. Masa sama yang dicintai Nabi Muhammad SAW kok biasa-biasa saja. Dan terus itu nyambung. Kalau cinta sama Sayyidah Khadijah berarti harus cinta dengan anak-anaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau cinta dengan anak-anak Sayyidah Khadijah berarti harus cinta dengan terus keturunannya ila yaumil qiyamah. Bukan karena lihat cucunya, tapi lihat kakek dan neneknya. Rugi kalau kita mencintai cucunya, lihat cucunya. Bisa apa cucunya? Tapi kita mencintai cucunya karena melihat kakeknya dan melihat neneknya. Nanti yang balas adalah kakek dan nenek dari cucu tersebut, sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu taala anha. Nah insyaallah dalam waktu singkat, gak usah panjang-panjang, udah banyak kita ngobrol ya, banyak ngobrol. Cuman saya mau ambil metik pelajaran tentang Sayyidah Khadijah. Yang pertama, Sayyidah Khadijah itu beliau sejak kecil tidak pernah berbuat yang tidak senonoh. Sebagai wanita yang hidup di zaman jahiliyah, zaman narkoba miras, zaman orang pakai pakaian gak karu-karuan, zaman
pergaulan itu sangat-sangat bebas. Zaman pernikahan itu bentuknya aneh. Macam-macam bentuk pernikahan di zaman itu. Salah satu contoh bentuk pernikahan di zaman jahiliyah, ya nikah tapi zaman jahiliyah itu salah satu bentuknya adalah seorang wanita dilamar oleh 7 pria atau 9 pria misalnya, ya 7 pria atau 9 pria. Maka ke-9 pria yang disetujui untuk dipilih jadi suami tadi, dia mohon maaf menggauli wanita tersebut. Nah setelah wanita itu nanti hamil, dia memanggil kesekian calon suami yang sudah menggaulinya itu, kemudian dia pilih sesuka hatinya. Kamu bapaknya anak ini, selesai. Modelnya begitu, coba bayangkan. Makanya banyak nasab gak jelas. Ya banyak nasab gak jelas. Itu salah satu bentuk pernikahan zaman jahiliyah. Ada lagi pernikahan yang modelnya kontrak. Ini mungkin sebagian yang nggak paham masih melakukan tuh ya. Kawin kontrak. Dek, kita nikahnya kontrak ya 3 minggu dulu. Kalau cocok dilanjut. Ya nggak cocok ya udah selesai kontraknya. Naudzubillah min dzalik ini. Kayak ngontrak rumah ya, kayak ngontrak rumah atau sewa becak, sewa mobil gitu ya. Nah, saya coba sehari dulu. Ya kontrak sehari, kontrak mungkin 3 jam ya, cocok dilanjut. Gak cocok, ya udah selesai ya. Naudzubillah min dzalik. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha tidak pernah dari kecil melakukan yang tidak senonoh. Sebagai wanita menjaga kehormatannya. Wanita yang mulia dari keluarga yang mulia dan termasuk suku Quraisy. Ya, nasabnya bersambung nanti di kakek bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha rumahnya juga termasuk rumah yang paling dekat dengan Ka'bah. Ya, rumah yang semakin dekat dengan Ka'bah itu berarti yang punya rumah orang-orang yang ternama. Tokoh masyarakat, orang-orang yang hebat. Kemudian dari kecil tidak pernah mabuk. Enggak pernah minum khamr, itu enggak pernah. Padahal masyarakat di masa itu air minumnya itu ya khamr itu. Wedangnya itu khamr. Jadi khamr itu seperti wedang. Biasa tiap hari diminum. Sayyidah Khadijah dari kecil sampai kapanpun sampai meninggal dunia, mulutnya tidak pernah, lidahnya tidak pernah tersentuh minuman keras. Enggak pernah nyentuh khamr radhiyallahu taala anha. Nah, beliau karena memang wanita istimewa, ya banyak yang suka. Makanya ketika beliau menikah, kemudian suaminya meninggal, beliau menikah lagi, kemudian kalau menurut riwayat cerai, punya anak 2, setelah itu dilamar oleh banyak pria. Kenapa? Sayyidah Khadijah ini dilamar sama banyak pria. 1, wahyu, cantik. Cantik pol, nenek saya kok. Cantik. Istrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayu, sangat ayu. Bahkan julukannya Ratu Mekah. Ratu Mekah. Ratu itu ya ayu. Masuk ratu welek itu ya. Gak cocok. Ratu Mekah, cantiknya luar biasa. Makanya saat usianya 40 tahun ini perlu dipahami oleh seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya mbak-mbak dan ibu-ibu, mas-mas dan bapak-bapak, ustadz dan ustadzah, wajib paham sehingga nggak salah nyampaikan ke umat. Sayyidah Khadijah itu umurnya 40 tahun, tapi kulitnya, tubuhnya, kecantikannya mengalahkan gadis-gadis di depan saya ini. Ini serana apa-apa nih, ngarepku ya serana apa-apa nih. Gak ada apa-apanya. Yang paling cantik di antara kalian itu mau Miss Universe, Miss apa gitu ya. Itu kecantikannya dan kesempurnaan tubuhnya kalah dengan Sayyidah Khadijah yang umurnya 40 tahun. Kenapa? Emang wanita istimewa. Pilihan Allah yang memilih dan Allah yang mempersiapkan beliau radhiyallahu ta'ala anha untuk menjadi pendamping manusia yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling sempurna.
Jadi Allah yang milihnya beneran, ya, yang dipilihkan kualitas yang terbaik dari ciptaannya di masa itu. Ini ketemu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu yang pertama, wayu pol. Makanya jangan kurang ajar. Ini kadang nggak sadar kurang ajar. Ada yang mungkin emosional ngomong, itu laki-laki kalau mau nikah tuh tiru Nabi. Nabi itu istri pertamanya janda, umur 40 tahun. Nah, ini rodok kurang ajar, karena membangun persepsi seakan-akan istri pertama Nabi itu tua dan jelek. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena disamakan sama dirinya. Umurku 40 tahun, janda welek. Jadi seakan-akan istri Nabi mungkin mirip aku gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kamu samakan dengan dirimu dan jangan kamu samakan dengan janda-janda yang kamu lihat. Ini janda yang satu ini tidak ada yang mirip, gak ada. Usianya 40 tahun, tapi secara fisik mengalahkan yang usianya belasan tahun. Kecantikannya di masa itu tiada tara. Maka julukannya Ratu Mekah. Itu yang pertama ya. Kemudian akhlaknya. Sayyidah Khadijah ini satu keluarga orang-orang yang beragama. Orang-orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan selalu mencari nabi yang akan muncul di akhir zaman. Karena tahu nanti ada nabi yang akan muncul di akhir zaman. Taunya dari mana? Waraqah bin Naufal, salah satu kerabatnya, ahli kitab yang paham betul tentang kitab terdahulu. Waraqah bin Naufal pun pengen ya ketemu dengan nabi akhir zaman. Jadi hidup di keluarga yang memang agamis. Bukan keluarga yang nggak tahu agama. Dan akhlaknya luar biasa, orangnya sangat-sangat santun. Nah, bukti kesantunannya Sayyidah Khadijah itu bisnis. Teman bisnisnya itu tentunya kaum laki-laki, tapi kehormatannya tak pernah terjamah. Masya Allah. Ini biasanya orang zaman sekarang perempuan bisnis sama laki-laki. Nah, ya kalau terjadi hal-hal yang diinginkan ya wajar ya. Terjadi hal-hal yang diinginkan itu wajar zaman sekarang rentan ya rentan. Tapi ini ndak bisa menjaga diri dan Sayyidah Khadijah seorang wanita yang pandai berbisnis. Sehingga dikatakan di zaman itu tidak ada yang punya modal melebihi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Modalnya terbesar. Ya, kekayaannya terbanyak. Makanya banyak orang itu yang ngajak join. Yuk kita join partner, saya yang pergi kulaan modal dari kamu, nanti keuntungan dibagi berdua dan seterusnya. Sayyidah Khadijah pinter cari duit, ahli ya cari uang, nggak pernah rugi bisa dikatakan, untung terus. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, sugih ya, kaya raya, cantik jelita, cerdas, akhlak mulia. Saya nanya, ini tipe istri ideal atau enggak ideal nih? Sangat ideal. Kalau misalnya di Solo ada janda, cantik jelita, duitnya banyak, akhlaknya mulia, pinter, Anda jadi suaminya mau tidak? Kok ngomongnya enggak cetok itu kenapa itu ya? Yang jadi masalah kamu bilang mau, jandanya yang enggak mau. Sorry mas, enggak level. Ya enggak level. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha waktu itu dilamar sama banyak orang. Yang lamar yang ganteng-ganteng, yang lamar ya pinter-pinter, yang lamar ya sugih-sugih, yang lamar ya baik. Ditolak semua, tolak. Pilih menjanda. Kenapa? Tidak ada yang selevel. Tidak ketemu yang kira-kira pas, ya, ketemu pas dengan ukuran beliau. Makanya beliau lebih baik aku menjanda dulu. Tapi Sayyidah Khadijah suatu malam bermimpi. Nah ini, mimpi ini merubah banyak hal. Beliau bermimpi matahari jatuh di kota Mekah, terus masuk ke dalam rumah beliau, ke pangkuan beliau, terus bangun. Aja mbok pikir kok iso ya? Srengenge tiba glundung, mlebu omah terus dipangku ki piye ya? Kamu jangan pakai akalmu, ngimpi itu di luar nalar. Betul kan? Itu Nabi Yusuf
aku bermimpi melihat 11 bintang itu kan ya. Lan deloke piye? Sujud kepadaku, bintang sujud ki piye? Rembulan sujud ki piye ya? Ya gimana? Itu mimpi. Mimpi itu ya udah, kamu pernah mimpi toh? Nah, pernah mimpi susah dicerna dengan alam alam kita. Bangun, pergi ke tempatnya Sayyidina Waraqah bin Naufal. Tanya sama Waraqah bin Naufal, saya mimpi begini, maksudnya apa? Maka Waraqah bin Naufal itu jawabnya nyantai. Kalau kamu betul mimpinya, kalau mimpimu betul. Karena ada mimpi yang enggak betul. Apa yang ngelamun? Mau tidur bayangkan ngimpi. Nah, itu bukan mimpi itu. Itu lamunan terbawa di alam mimpi. Mau tidurnya enggak karu-karuan ngimpi ya. Itu bukan mimpi yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala. Was-was, bisikan syaitan dan lain sebagainya. Makanya Sayyidina Waraqah mengatakan kalau mimpimu betul-betul mimpi insodakti, kalau betul kamu jujur dan sodakot ru'yak, mimpimu juga jujur betul, maka kamu akan menjadi istrinya Nabi akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul. Kamu akan jadi istrinya, kamu akan menjadi pendampingnya. Bayangkan Mbak, kalau Anda yang dapat mimpi seperti itu, kira-kira penasaran atau enggak penasarannya? Dan memang nyari Nabi akhir zaman siapa? Langsung tanya, betul ada tuh Nabi akhir zaman? Iya ada. Di mana Nabi itu? Waraqah menjawab, Nabi itu menurut dari apa yang saya baca akan lahir di kaum kita. Di Arab ini lahirnya, nanti di Arab akan muncul dan kelihatannya sudah dekat. Nanti kalau Nabi itu muncul, aku akan ikut dia. Aku ikut dia. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu sudah paham Nabi Muhammad SAW. Dari beda umur 15 tahun. Jadi Nabi lahir, Sayyidatuna Khadijah umur 15 tahun. Jangan disamakan dengan mbak-mbak zaman sekarang nih. Mbak-mbak zaman sekarang 15 tahun masih anak-anak. Kenapa? Memang dikerdilkan terus. Sudah besar dikecilkan terus. Betul kan ya? Beda dulu. Nenek-nenek kita itu luar biasa. Umur tuh sesuai dengan umur. Orang dulu kalau haid itu sudah dewasa siap nikah, betul kan? Dewasa siap nikah. Makanya orang dulu menikah rata-rata umur 11, 12 ya. Kalau umurnya 20 tahun belum nikah, langsung masyarakat ngasih julukan apa? Sakno, perawan tua. Kasihan, perawan tua dulu. Jadi 20 tahun, 25 tahun perempuan belum menikah, menurut nenek-nenek kita itu namanya perawan tua. Nah, yang wajar menikah umur berapa? 11, 12, 13 tahun. Sekarang ada perempuan balik umur 10 tahun balik, 11 tahun balik, 12 tahun menikah, dibilang ini merampas hak-hak anak-anak. Ini melakukan pernikahan usia dini yang enggak betul dan lain sebagainya. Berarti hukum yang berlaku ini ya sesuai kebijakan orang-orang di masa itu. Kebijakan orang-orang di masa itu. Makanya kita kembali pada berpijak apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau anak sudah balik, perempuan segera nikahkan. Ya segera nikahkan. Tapi itu melanggar apa undang-undang negara. Ya jangan kamu langgar undang-undangnya. Caranya gimana? Aturan mikro dewe. Ya enggak usah dijelaskan di sini. Aturan gimana caranya enggak melanggar ya. Tapi juga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidah Khadijah ketika umur 15 tahun sudah sangat dewasa, Dengar ada seorang bayi yang lahir, aneh kejadiannya. Karena peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya yang sampai cahayanya bisa menyingkap kerajaan Romawi, ya semua peristiwa yang terjadi ketika Nabi lahir, di tahun di mana Nabi lahir, tidak ada bayi perempuan lahir, semua bayi yang lahir laki-laki, itu semua didengar ya oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau hidup di masyarakat mendapatkan berita ini ada bayinya seperti ini, lahirnya seperti ini, kerekam itu ya, kerekam. Kemudian pertumbuhan Nabi Muhammad SAW di masa kecil kan banyak kejadian irhasat, kejadian sebelum mukjizat, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, Sayyidah Khadijah juga dengar ini anak ini aneh, anak ini mengalami peristiwa yang luar biasa. Maka ketika dikasih tahu ini kamu nanti akan jadi istrinya seorang
Nabi, Sayyidah Khadijah langsung klek, apa dia ya? Jangan-jangan ini yang dimaksud Muhammad SAW nih, jangan-jangan dimaksud ini Al-Amin nih, ya, sang Al-Amin yang dipanggil Al-Amin, Al-Amin ini jangan-jangan nabinya itu. Makanya saat itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha segera mendatangi Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Terus ngomong begini, ini biar Muhammad bisnis sama saya angkat jadi partner. Nanti biar bawa dagangan saya ditemani sama salah satu tangan kanan saya, orang kepercayaan saya namanya Maisarah, biar berangkat sama Maisarah, biar melakukan perjalanan dagang keluar negeri. Semua modal dari saya. Ya, cuman bawa dagangan, jual, terus nanti pulang. Kenapa Sayyidah Khadijah melakukan ini? Nah ini Mas penting Mas. Dan ini juga penting Mbak ya. Mbak, jangan percaya Mas-mas ini lewat penampilan dan kata-katanya. Walaupun orang yang ganteng, jangan tertipu oleh ketampanannya. Karena banyak wajah tampan itu menipu. Mudah-mudahan saya tidak termasuk salah satu di antaranya. Dan mudah-mudahan Anda juga tidak termasuk salah satu di antaranya. Penampilan ya necis, ya itu seringkali menipu. Tutur kata yang lemah, lembut, halus. Kadang-kadang ngomongnya, "Di, hati-hati ya, Di, iya." Ya. Padahal kenyataannya barang rampung rapi, motomu dinggu. Bukan meripat ya, moto dinggu ya. Kasarnya luar biasa. Makanya Imam Ghazali mengatakan, di antaranya dinukil dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang muji-muji orang, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata pada orang tersebut, "Apakah kamu kenal dia?" Orang tadi jawab, "Iya, saya kenal dia." "Kenal dia gimana kamu? Kamu pernah pergi bareng sama dia?" "Enggak." "Kamu pernah bisnis sama dia?" "Enggak." Berarti kamu belum kenal dia. Kita bisa dikatakan betul-betul kenal itu kalau ada dua hal. Kenal ya. Kalau untuk baik 3 hal. Untuk baik, 1, lihat ibadahnya sehari-hari seperti apa, sholatnya. Seperti tadi dikatakan, sholatnya berjamaah atau tidak, jamaahnya ditegakkan atau tidak. Nanti kelihatan di situ. Qiraatul Quran yang ngajinya gimana, zikirnya gimana, itu ibadahnya. Tapi itu belum ukuran. Maka plus 2 lagi ukurannya. Apa itu? Kamu ajak bisnis. Mbok utangi bayar apa ora? Kalau kamu ajak jual beli itu dia pengen menang sendiri atau juga pengen dua-duanya bisa dapat barokah, dapat keuntungan. Nanti kelihatan tuh dengan jual beli. Atau yang ketiga, kamu ajak pergi bareng. Kalau kamu ajak pergi bareng nanti aslinya kelihatan. Ya, waktu istirahat tidur, bantalnya 1, dipek dhewe apa didum. Kalau bawa makanan, ya bawa makanan itu delik makan sendiri apa nawari temennya, itu kelihatan aslinya nanti. Ya aslinya kelihatan. Itu ada orang yang kelihatannya baik, barang diajak pergi bareng, ya satu tenda bareng ngamuk-ngamuk terus. Masa ini kamu mau ngambil tempat tidur saya nih? Padahal udah jembar dia ya. Kamu nyingkir ke sana. Nih, makanya itu di atas tuh praktek itu. Kira-kira yang tidur bareng di atas itu sama temennya toleransi atau tidak? Jangan-jangan wilayah 4 meter di pek dewe. Temennya digajul, disenggol gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik. Kelihatan dengan pergi bersama dan bisnis bersama. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian mengajak Nabi SAW untuk bisnis dan itu diterima. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan Maisarah. Laki-laki namanya Maisarah. Berangkat berdua. Nah waktu pulang Sayyidah Khadijah enggak tahan. Sudah sangat penasaran hasilnya gimana. Seperti kalau jenengan, itu Mas, jenengan kalau lagi seneng sama orang kan kirim utusan ya, omong no, cerita no. Balik, bi, ceritanya bi. Gimana ceritanya gimana? Sayyidah Khadijah udah benih-benih cinta bukan lagi tumbuh, sudah apa ya, sudah jadi, udah gede itu. Sehingga ketika Maisarah itu pulang ditanya, gimana Nabi Muhammad SAW dia? Muhammad gimana? Al-Amin gimana? Dijawab, wah Masya Allah, jalan itu nggak pernah kepanasan. Kok bisa? Ada malaikat itu naungi, awan itu bisa diatur ya sesuai GPS. Track GPS tuh, ngikuti terus nih awannya nih ya, kemanapun
pergi nih, ikut itu awannya. Aneh atau enggak aneh itu? Anehnya luar biasa. Tadi ketemu rohib, rohibnya juga bilang ini Nabi akhir zaman. Itu kalau jualan, Masya Allah, baru gelar langsung habis. Kabeh moro, kabeh beli, barokah. Ya, ternyata ketika di jalan itu adabnya, gak pernah menang sendiri, selalu membuat orang lain menang. Silahkan kamu ngalahan. Orangnya sangat-sangat baik. Sayyidah Khadijah mantep, ya iki sing tak goleki. Ini yang saya cari, ini prianya. Ini orangnya yang saya cari, ini orangnya. Di sini ada pelajaran, Mbak. Kalau kamu pengen menikah dengan seorang pria, golek sing kaya ngene. Mudeng enggak, Mbak? Diam tanda iya. Cari betul, ya cari betul akhlaknya, ya cara cari duitnya, bisnisnya, diteliti bener tuh, diteliti bener. Nggak ngomong gini, dia cinta aku ndak, orang dibahas. Karena cinta itu, ya itu yang saya gambarkan kemarin, laki-laki cinta itu apa? Ya kerja cari nafkah untuk keluarga, itu namanya cinta. Cintanya pria itu wujudnya seperti itu, bukan buat puisi 5 lembar. Bukan itu, cintanya pria bukan itu. Bahasanya beda, bukan dengan sekedar kata-kata, tapi perbuatan yang nyata. Itu kaum pria. Beda dengan wanita, perbuatannya kadang bertentangan dengan hatinya. Hatinya penuh cinta, saat ditanya, apakah engkau mencintainya? Jawabannya tidak. Betul kan ya? Nah, itu pelajaran yang kita pelajari kemarin. Nah akhirnya singkat cerita, gak usah kita bahas panjang, menikah Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lah menariknya di sini, sugih pol, ya konglomerat terkaya, Ratu Mekah, paling ayu, paling solihah di kota Mekah, menikah dengan seorang pria umur 25 tahun. Semua mengatakan pantas, memang cocok, nyat pas, ya betul, dan lain sebagainya. Saat itulah wanita yang kaya menikah dengan pria ini kaya, tapi kekayaannya di bawah wanita tersebut. Saya mau nanya, Mbak, kamu kalau menikah dengan seorang pria, sementara awakmu sugih pol, bojomu rodok sugih, nanya Mbak, buat perjanjian pranikah enggak? Mari kita buat perjanjian pranikah ya Mas, yang jelas, duitku 5 triliun, ya, kamu cuma 1 miliar loh ya, ya yang jelas, ini rumah yang kita tinggali rumah saya, luasnya 200 hektar, jelas, ini milik saya, kamu cuma punya rumah 1000 meter, ya, yang jelas Mas, saya nggak nuntut nafkah, tapi kamu harus jelas, ini duit saya, ya, bukan duit kamu. Ojo mbok akon-akoni, awas ya Mas ya. Nah, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, jelas ya Mas ya. Ya jangan bilang gono gini duitku mbok ambil, bukan loh ya. Ini milik saya pribadi. Lah yang milik kamu boleh tak bagi 2 ya. Kamu harus paham. Ini model akhir zaman begini. Baru mau nikah udah mikir kalau cerai, kan aneh tuh ya. Mau nikah udah mikir perjanjian duitku ya, duit kamu, wedi, takut. Apa itu namanya cinta? Buat saya itu bukan cinta itu namanya yes embuh apa, engko ngomong keliru aku, semudeng toh ya. Paham? Nah Sayyidah Khadijah beda. Begitu menikah, kalimatnya apa? Aku milikmu, yang menjadi milikku semua jadi milikmu. Masya Allah, mbak-mbak lain, aku milikmu, engkau milikku, duitku milikku. Mbak-mbak zaman sekarang begitu. Mohon maaf ibu-ibu dan mbak-mbak dimanapun Anda berada. Kadang saya agak bingung sama perempuan yang seperti ini ketika punya suami, dia bilang uangku, uangku, uangmu, uangmu. Aneh loh ya. Lawang tubuhnya aja diberikan, duitnya nggak dikasihkan. Saya mau nanya, mana yang lebih mahal? Tubuhmu atau duitmu? Tubuhmu, kehormatanmu itu kan mahal. Itu aja kamu kasihkan dengan mas kawin yang nggak jelas. Mas kawin 1 juta, PN aku. Betul kan ya?
sak yuta PN. Tapi dekku 10 yuta jombok PN. Uang saya 10 juta jangan kamu ambil. Ini kan aneh. Ini konsep apa ya? Konsepnya aneh itu konsepnya itu ya. Konsep kepemilikannya itu aneh. Mestinya kan begini, Mas. Aku saja yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya, aku berikan kepadamu, sakarepmu, buat apa-apa lagi, halal, PN. Apalagi cuman uang dan rumahku, pakai sesukamu. Yang penting kamu bahagia, wedok iki wedok. Tapi ya longko, saiki angel. Susah sekarang ya. Nah, kalau saya tahu juga nggak akan saya kasihkan jenengan kok. Ya, saya kasihkan teman-teman saya yang lain dulu toh ya. Dan ya pokoknya begitu ya. Boleh dilanjut? Ya. Ambil ini hartaku milikmu, aku milikmu, semua yang ada bersamaku milikmu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu umur 25 tahun sudah hidup dengan glamor kekayaan yang unlimited di masa itu. Sugih pol. Ketemu orang bentuknya macam-macam. Bentuk kemewahan dan bentuk kemelaratan semuanya sudah dirasakan. Ini terus mengalami di jiwanya itu kerinduan pada sesuatu yang susah dicerna. Maka beliau menyepi, naik ke atas gunung. Nama gunungnya Gunung Nur, Jabal Nur. Itu di kota Mekah. Ya dari Ka'bah ya rada adoh. Agak jauh. Naik ke Jabal Nur, ketemu gua, namanya gua Hira. Ya ta'abbad layali, pamit sama istrinya. Dik, sayang, ini saya mau naik ke atas gunung ya. Tak menjauhi masyarakat ini saya mau merenung. Merenung. Mencari sesuatu, merenung. Istrinya ya cinta pol, tidak mengatakan, Arab golek apa meneh? Enggak begitu. Istrinya tidak mengatakan, kamu tega meninggalkan aku. Orang ngono, ini model mbak-mbak ngarepku. Lebih. Ya depan saya ini termasuk yang di kamera ini loh ya. Lebih. Ini wanita yang cerdas, ya, dewasa, kaya, udah makan garam kehidupan yang luar biasa. Maka suaminya didukung, nggak mikir dirinya. Apa yang buat kamu bahagia, aku bahagia. That's love, my friend. Apa yang buat kamu bahagia, aku bahagia. Silahkan berangkat. Tak sangoni, Masya Allah. Semuanya dicepakkan. Makannya, minumnya, bekal untuk 1 bulan, 2 bulan, siapkan. Berangkat Nabi Muhammad SAW. Nah itu kalau Sayyidah Khadijah kangen. Ya kak, kangen. Kangennya itu begini loh. Mikiri. Suami saya kira-kira sehat atau sakit ya. Di sana di atas gunung ini. Ini kira-kira suami saya makanannya masih cukup atau udah habis. Enggak suruhan orang. Tolong dicek ya kondisi suami saya. Enggak begitu. Mangkat dewi. Lah ibu-ibu zaman sekarang itu suaminya cara ngeceknya nyuruh pembantunya. Tolong ya, Mbak, bojoku deloken nggih. Semangan apa urung? Nyuruh pembantunya, maka banyak itu yang suami jatuh cinta sama pembantu ya. Laki, lanang, tenan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau itu adalah pendaki gunung yang handal, yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad SAW. Wahai para pendaki gunung yang beragama Islam, banggalah bahwasanya nabimu seorang pendaki. Oh iya, Kanjeng Nabi itu cinta sama gunung. Cinta sama gunung. Makanya, gue dowo no bab gunung nanti aja. Ya, naik ke atas gunung. Sayyidah Khadijah ini perempuan, bukan pendaki gunung. Hidupnya itu berdagang, pakai apa namanya kemampuannya bisnis, pasar, ketemu orang. Ditinggalkan semuanya kok, rumah ditinggalkan, pasar ditinggalkan. Kenapa? Saya mau lihat suami saya. Belum ada jalan setapak, sekarang udah jalan setapak dibuat. Dahulu kala 1400 tahun yang lalu itu seperti apa? Sekarang saja jalan setapak itu beratnya luar biasa. Ini menek sampai di atas, kemudian nggak nyopor suaminya. Mas, aku setengah dodo loh mas.
Ayo mandek, ibadahnya mandek. Ya, saya udah datang jauh-jauh, ayo ibadahnya berhenti. Enggak begitu. Dilihat suaminya sehat, alhamdulillah. Dilihat suaminya masih dalam perenungan yang luar biasa. Tidak mau kehadirannya mengganggu suaminya. Dilihat dari jauh, ya Allah, bojoku sehat, selamat, senang, pulang ke Mekah. Masih ada perempuan seperti itu. Tahu suaminya lagi di depan komputer misalnya, garap kerja, dia kerja, moro diparani, bukan nyiapkan minum, bukan lihat kondisi, tapi maidu. Kelanono komputermu. Sana tidur sana sama komputermu, sana tidur sama komputermu. Ayo, hadir orangnya di sini enggak nih? Kamu jangan bilang Habib pengalaman pribadi ya, awas weh. Kurang ajar. Sana kalau nih komputermu sana gitu. Sana tidur sama komputermu. Enggak begitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Servis suaminya. Nyervis suaminya luar biasa. Dirinya, jiwanya, hartanya, kekuatannya, pengaruhnya. Makanya begitu Nabi SAW itu ketika Sayyidah Khadijah di rumah, seperti diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pulang ya, dalam keadaan menggigil, dredeg gitu ya, gigil. Nah, terus zammiluni dengan bahasa yang halus, tolong selimuti aku, selimuti aku. Sayyidah Khadijah ya paham, enggak kemudian diselimuti, terus ngomong begini. Ini kalau perempuan zaman sekarang, sudah enggak usah lebih, kademen kabeh ya kademen. Kademen ki ya biasa, selimutan terus engko ngombe sing anget insyaallah waras wis, ora usah ngedak usah ngono. Ini wanita zaman sekarang ke suaminya begitu nih, banyak yang seperti itu. Betul enggak Mas-mas? Kayak tahu rabi awakmu. Seakan-akan kamu udah pernah menikah. Jangan-jangan mau udah pernah terus di sini ngakunya masih jomblo ya. Ini enggak. Nabi Muhammad SAW menggigil. Gigilnya jangan kamu samakan dengan menggigilmu. Indah. Kanjeng Nabi menggigil tetap indah. Sallallahu alaihi wasallam menggigil. Selimuti aku. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha langsung ambil selimut, diselimuti, dikancani. Disawang. Ditanya, ada apa kok sampai dredeg begini? Tadi ketemu malaikat begini. Coba kalau yang cerita suami ke istri langsung ngomong begini kalau zaman sekarang ya. Wes kowe mangkane juga nonton film. Terus jadi mikir aneh-aneh. Enggak begitu. Sayyidah Khadijah enggak menafikan cerita Nabi Muhammad SAW. Ceritanya didengar dengan bagus. Enggak disalahkan suaminya. Didengar ceritanya. Terus ditentramkan jiwanya. Kenapa? Ingat, wanita, ya penjaga cinta. Penjaga cinta. Wanita itu penjaga cinta. Langsung fungsinya datang. Ya, perannya itu muncul. Sayang, sepanjang yang saya tahu, kamu itu seorang pria yang baik. Kamu itu kalau lihat orang kelaparan, kamu berjuang memberinya makan. Kamu itu kalau melihat ada orang yang gak punya pakaian, maka kamu segera beri dia pakaian. Kalau ada orang yang sakit, kamu menjenguk. Kalau ada orang yang dia itu gak punya duit, kamu kasih duit. Kalau ada orang yang jarang berkunjung, kamu yang mengunjungi. Kalau ada orang mutuskan silaturahim, kamu yang berusaha nyambung. Jadi gak mungkin. Allah, kalimatnya Allah loh. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Tenangkan jiwamu. Masya Allah. Iki jenenge bojo. Ya, istri. Ya, istri. Itu yang namanya nyelimuti hakiki. Zahirnya diselimuti, hatinya juga diselimuti. Zaman sekarang zahirnya diselimuti, atine dipanasi. Ya, dibuat jadi semakin menggigil hatinya ya. Dikasih kalimat-kalimat yang mengusik telinga dan mengusik jiwa. Naudzubillah min dzalik. Nah, kenapa Sayyidatuna Khadijah ngomong semua itu?
Ya, ini merupakan pelajaran bahwasanya semua kebaikan yang disebutkan tadi, memberi makan orang, menutup orang yang nggak punya pakaian dikasih pakaian, ya, yang jauh disamperin, dikunjungi, yang nggak punya uang dibantu, yang sakit dijenguk, ya, semua perbuatan baik tersebut akan menghindarkan dari bala, musibah dan bencana. Jadi peristiwa yang nggak enak nggak akan terjadi pada dirimu. Pasti peristiwanya enak, baik. Kalau ada yang kelihatannya nggak enak, itu bukan marah Tuhan, Allah nggak marah sama kamu. Ya, pasti itu suatu anugerah. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad SAW jadi Rasul yang pertama kali beriman adalah istrinya. Yang pertama kali beriman adalah istrinya, awal mukminah. Wanita dan mukmin pertama di muka bumi selain Nabi Muhammad SAW, ya, di akhir zaman adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Kira-kira mbak-mbak nanti bisa enggak ya yang pertama kali menjadi pendukung suaminya? Atau ngenyek saya entek setelah suaminya didukung banyak orang lagi, yowis mas aku sepakat dengan kamu, yang mana? Jangan sampai seperti itu. Jadilah pendukung pertama suami. Jangan kalah cepet sama orang lain. Asal suamimu baik, dukung dia. Ya, jangan sampai dia dapat dukungan dari orang lain, baru nanti belakangan kamu mendukung. Ini tidak mencontoh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian diangkat jadi Rasul, Nabi SAW mulai di situ. Ya, dakwah. Nah, dalam dakwah itulah peran Sayyidah Khadijah luar biasa. Kenapa? Duitnya semua diberikan Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi buat harta ini semua untuk dakwah. Mbak, nanti kalau kamu punya suami seorang ustadz, kemudian kamu punya duit banyak, nanya, kira-kira duitmu dikasihkan suamimu atau mas cari sumbangan sendiri? Cari duit sendiri ya, duitku jangan diusik, yang mana? Dakwah mas, tapi duitku jembok entek. Yang mana? Oh, itu pilihan, boleh-boleh saja begitu ya. Tapi itu sekaligus menunjukkan kualitas. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala ini wanita yang sangat berkelas. Duitnya banyak, semua diberikan pada suaminya untuk dakwah. Ambil, habiskan. Orang mikir, pen entekno. Habiskan. Ya, habiskan. Dan betul-betul dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah diajak ketika diboikot itu 3 tahun makannya rumput. Sayyidah Khadijah enggak mengatakan, mas mohon maaf, kalau bahagia aku siap bersamamu, tapi kalau sengsara silahkan kamu jalan sendiri ya. Aku udah biasa hidup bahagia, sejak menikah sama kamu mulai tampak tanda-tanda kesengsaraan. Enggak ono seperti itu, naudzubillah min dzalik. Bahagianya itu bersama suaminya, bahagia walaupun apa? Tampaknya di luar enggak enak, tetap enak. Ibaratnya begini loh ya, mbak ini istri yang solihah, suaminya pulang laporan, Dik, saya dipecat dari kantor, saya nggak punya apa-apa, bahkan harta saya disita semua, termasuk rumah ini akan disita. Maafkan aku Dik. Istrinya menjawab, sayang, tak jadi masalah semuanya disita, asal aku tidak disita dari hatimu. Masya Allah, gitu ya. Sungguh sayang. Seharusnya aku cukup menjadi kekayaan untukmu, karena aku sudah merasa cukup punya engkau sebagai kekayaan, dan aku tak butuh dunia dan segala isinya selama punya engkau. Apalah artinya aku punya semuanya kalau engkau tak ada di sampingku. Masya Allah. Model ngene iki expired, limited edition, susah carinya, luar biasa. Ini Sayyidah Khadijah begitu, gak pernah merasakan bahagia itu duit, gak pernah. Bahagianya adalah suaminya, yaitu baginda Muhammad SAW. Paham ini Nabi termulia, ini punya Nabi, punya Rasul, ini tidak bisa diukur ini. Makanya ente hidup seperti apapun gak pernah merasa susah, gak makan, gak tidur, ya sakit, gak sakit, pokoknya asal aku menjadi istri Nabi Muhammad SAW, aku akan selalu bahagia. Masya Allah, gak pernah merengut, gak pernah menunjukkan susah, walaupun orang lain lihat hidupnya susah. Orang zaman sekarang hidupnya gak susah, tapi ngomong ke orang-orang, bojoku rodok gendeng,
susah aku hidup sama dia. Susah. Gaji cuma segitu, begini. Padahal bentino ya turun yang kasur loh. Tidur di kasur, makan yo nasi. Lauk ya ada. Tapi menghina suaminya luar biasa. Gak pernah mensyukuri. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha lain. Gak pernah mandang buruk suaminya. Baik. Sampai akhirnya beliau alaihassalam meninggal karena 3 tahun diboikot. Akhirnya sakit dan meninggal dunia. Dan itu adalah hari ini 11 Ramadan. 11 Ramadan alaihassalam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sepeninggal beliau, apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Sedih, nangis, sedih Rasulullah SAW. Kehilangan pelindungnya, kehilangan penjaganya, kehilangan pelipurnya, kehilangan yang mendampinginya, kehilangan manusia yang memberikan segala-galanya untuknya. Sedih Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Rasul menikah sudah punya banyak istri. Sayyidatuna Aisyah itu istri yang paling muda dan gadis, berbangga dengan kegadisannya, dengan kecantikannya dan kesolihannya. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu pernah ngomong, ya karena lihat Rasul itu sering nyebut Sayyidah Khadijah, ya dikit-dikit Khadijah. Nyembelih kambing, Nabi SAW ngomong, tolong dibagikan ke temannya Khadijah, bagikan ini ke pamannya Khadijah, bagikan ini ke bibinya Khadijah. Jadi Kanjeng Nabi itu sedekah untuk Khadijah yang sudah meninggal dunia. Inilah dalilnya Habib, dalilnya Habaib. Kalau buat tahlilan ngedum-ngedum makanan itu ya. Kenapa? Karena dulu neneknya para Habaib, yaitu Sayyidah Khadijah, ketika meninggal dunia, maka kakeknya para Habaib, Nabi kalian semua, ya Nabi Muhammad SAW itu nyembelih kambing dum-dum. Untuk siapa? Kakek pamannya Khadijah, temennya Khadijah, ya tetangganya Khadijah. Didum-dum niatnya apa? Untuk mengenang Sayyidah Khadijah alaihassalam. Luar biasa, walaupun sudah meninggal diingat terus. Istri zaman sekarang masih hidup sudah dilupakan oleh suaminya. Masih hidup sudah dilupakan oleh suaminya. Na'udzubillah min dzalik, suami macam itu dan istri yang jadinya seperti itu. Mungkin memang gak ada yang bisa diingat oleh suaminya di masa hidupnya kecuali yang gak menyenangkan. Makanya suaminya gak mau ingat-ingat. Kenapa? Geriling elek terus ya. Ya iling elek terus. Sementara Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha semuanya indah. Makanya disebut-sebut terus oleh Nabi Muhammad SAW. Nah melihat itu Sayyidatuna Aisyah itu seperti sayang sama Rasulullah. Sayang ya. Sayang gak mau Rasulullah sedih. Jadi jangan salah ya. Gak mau Rasulullah sedih. Karena gak mau Nabi sedih, Sayyidatuna Aisyah ngomong, ya Rasulullah, kamu kenapa sebut-sebut istrimu yang sudah meninggal? Kan sudah dikasih ganti, ya. Aku, ya, yang bahkan aku ini lebih baik darinya, ya lebih baik darinya. Maksudnya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul saat itu langsung mengatakan, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Khadijah lah yang terbaik. Inilah hebatnya suami ketika punya banyak istri. Tidak takut mengatakan kebenaran di hadapan istrinya, meskipun itu akan melukai istrinya tersebut. Paham enggak? Ini yang punya istri lebih dari satu. Jangan gara-gara mau nyenangkan istrinya yang satu ini, terus jelek-jelekan istri yang lain. Oh nyat kira untuk gendeng. Pantes wedan kok ya. Ora kaya awakmu. Ya, jangan memuji dengan menginjak, ya, jangan memuji dengan menginjak. Kalau memang punya kebaikan ya sebutkan kebaikannya, puji ya, jangan hilangkan, jangan dibuang-buang. Itu kalau punya istri lebih dari satu, apalagi istrinya cuma satu. Istrinya cuma satu kok kebaikan istrinya nggak diingat-ingat, itu yang nggak boleh. Sebutkan kebaikan istrimu, jangan lupakan kebaikan istrimu. Maka Sayyidah Khadijah disebut-sebut terus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun Rasul selalu mengingat Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ikhwani rahimakumullah. Satu pelajaran. Ya ini enggak terasa, hampir 1 jam saya ngomong. Enggak kerasa ya. Satu pelajaran.
yang sering dipertanyakan sama orang. Ada orang ngomong begini, itu lihat Nabi Muhammad SAW itu selama istrinya masih hidup tidak menikah lagi. Maka kamu kaum pria ya tiru, nanti boleh nikah lagi. Kalau aku istri pertama sudah meninggal dulu. Maka pria yang rotok nakal yang jawabnya langsung ya ceplos-ceplos. Ya wes mati ose. Ya wes tak arep-arep matimu. Ya naudzubillah min dzalik. Bukan seperti itu. Jadi pernikahan lebih dari satu itu sunatullah. Solusi dari langit untuk kehidupan di muka bumi. Jadi bukan kemudian suruh istri pertama mati dulu baru boleh nikah lagi. Itu aturannya siapa? Enggak ada seperti itu. Tapi yang dialami Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau baru menikah lagi? Ya, setelah istrinya meninggal dan kemudian kehidupan berumah tangga itu baru di Madinah karena fase dakwahnya, fase dakwah. Ketika Nabi SAW itu di Mekah, itu fasenya fase baru berjuang dakwah, fokus untuk menegakkan Islam dan penentangannya luar biasa, penentangan luar biasa. Ketika Nabi hijrah ada di Madinah, maka saat itu lingkungannya sudah lingkungan yang Islami, lingkungan yang dibina di situ lingkungan sahabat Ansor, maka bisa membangun rumah tangga dengan baik. Baru di situ Nabi SAW mencontohkan bagaimana cara kehidupan berumah tangga dengan berbagai macam karakter wanita, karena beliau adalah suri teladan. Karena itu wahai kaum pria, kalau kamu pengen nikah lagi, jangan tunggu istrimu mati dulu, jangan. Itu welek, berarti ngarep-ngarep istri mati. Dan jangan sembarangan kamu nikahlah lagi. Kenapa? Itu bukan try and error ya. Karena sekali error semper saudara-saudara. Sekali error stroke ya naudzubillah min dzalik. Enggak gampang. Itu ada aturannya, ya itu ada tata caranya, itu ada tanggung jawabnya dan itu ada wajib atau sunnahnya. Ya, bahkan ada jadi haram itu. Bisa jadi haram kalau memang dengan menikah lagi dia semakin bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kalau dia itu tidak nikah lagi akan berzina. Naudzubillah min dzalik. Pembagiannya jelas. Jadi nikah lagi itu bukan main-main, tapi menghalangi orang untuk nikah lagi itu juga tidak diizinkan. Kenapa? Karena sistem dalam dunia ini sudah ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala, bukan pendapat akal-akal kita masing-masing. Allah yang mengatur. Kita kembali pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, menariknya semua ya, menariknya nih ya. Dari awal sampai akhir yang saya sebutkan tadi, ternyata istri Nabi Muhammad SAW yang namanya Sayyidah Khadijah ini sudah betul-betul dipersiapkan Allah sejak awal. Ya, sejak awal. Tapi harus mengalami yang namanya nikah dulu dan nikah dulu baru nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya, Nabi pernikahan pertama gak dikasih gadis dulu, tapi dikasih janda dulu. Apa itu hikmahnya? Mau saya terangkan? Mau? Nah, Nabi Muhammad SAW itu pemimpin. Tugasnya berdakwah. Tugasnya membangun masyarakat yang porak-poranda menjadi masyarakat yang sangat santun dan berilmu dan beradab. Maka butuh pendamping yang gak baperan. Butuh pendamping yang gak mikir cinta. Nah, kalau istri Nabi itu umurnya langsung 17 tahun, Masya Allah, baru mau dakwah, repot loh ya. Ini Ustadz, di awal-awal dakwahnya, awal dakwah, kau menikah langsung dengan gadis umur 15 tahun. Wah, itu mesti bisa jadi masalah itu. Baru mau berangkat sebentar, gondeli, orang kangen be aku. Pilih henti aku apa umat. Bisa goyah itu, bisa goyah, baperan, suka bawa perasaan, sensitif. Tapi kalau sudah pernah menikah dua kali, berarti sudah punya pengalaman dalam kehidupan berumah tangga. Sudah punya anak dua, berarti sudah punya pengalaman menjadi seorang ibu. Kemudian bisnisnya,
luas, berarti berpengalaman menghadapi segala bentuk manusia. Karena dengan interaksi bisnis itu aslinya orang kelihatan. Jadi Rasul disiapkan seorang istri yang siap diajak bertempur, seorang istri yang siap diajak berjuang, seorang istri yang gak mikir dunia lagi. Kenapa? Umurnya 40 tahun, yang dipikir adalah kehidupan setelah kematian. Seorang istri yang gak bawa-bawa perasaan lagi. Kenapa? Udah lewat, lewat. Masa-masa itu udah lewat. Istri yang siap diajak untuk menyebarkan Islam. Maka dikasih wanita terbaik dan statusnya janda, tercantik, terpandai, tersolihah, paling berpengalaman dan siap untuk diajak berjuang. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, wahai para pendakwah dimanapun anda berada, maka jadikanlah pasangan hidupmu ya yang ada saat ini siap diajak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan siapa dirimu, ya, tunjukkan apa tugasmu, sehingga paham bahwasannya tugasnya bukan untuk dirinya, tapi tugasnya adalah untuk Allah dan agamanya. Khulasatul kalam kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti santriwati kalau menikah dan punya suaminya ustadz ya atau pendakwah, jangan dikit-dikit baperan. Boleh bawa perasaan ya 5 tahun sekali. Jangan tiap hari baperan. Kasihan suamimu. Nah, ini perempuan kalau baperan itu siksa untuk suami. Tapi sekaligus itu ladang pahala untuk suami. Kenapa? Begitu sabar, suaminya bisa jadi wali. Ya. Tapi kalau nggak sabar, istrinya tiap hari dosa. Naudzubillah min dzalik. Contoh. Boleh ngasih contoh? Ya. Halo Mbak. Boleh saya buat contoh Mbak? Jenengan punya suami. Terus kok ada perempuan ngajak ngobrol suami jenengan. Ngobrol di depan orang banyak. Ya, jenengan baperan. Perempuan itu jenengan labrak. Jangan dekati suamiku. Masya Allah, dipelerok-pelerokin. Biar ketemu, perengut. Padahal yo, orang apa-apa. Ya enggak ada apa. Ya kebetulan bicara wajar yang enggak haram dalam syariat. Ya enggak melanggar syariat, tapi jenengan baperan. Wanita yang model begitu, saya ingatkan Anda semua wahai perempuan yang seperti itu, kasihanilah dirimu. Kenapa? Cepat mati awakmu. Ya karena akan bawa penyakit. Ya pikiran buruk itu bawa penyakit ke hati dan bawa penyakit ke tubuh. Nanti akhirnya sakit. Kalau udah sakit gimana? Ya akhirnya suaminya nikah lagi. Lah kamu mati masa nggak nikah lagi? Jangan biarkan itu terjadi. Maka berpikirlah yang baik selama enggak melanggar aturan syariat. Kalau melanggar aturan syariat, tegurlah karena Allah, bukan karena nafsu. Tegurlah karena itu memang enggak boleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan begitu mas, itu haram, enggak boleh yang seperti itu, bla 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 bla. Tunjukkanlah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santriwati, siapkah Anda menjadi wanita yang seperti itu? Yang ngomong siap separuh sebelah kanan, yang sebelah kiri saya diam terpana. Wahai santriwati, siapkah Anda jadi wanita yang tidak baperan? Alhamdulillah mulai agak rata, tapi belum semua. Itu mbak-mbak yang di pojok sana pakai kudung pink juga belum ngomong, yang coklat juga belum ngomong, yang kerukupan ya juga belum ngomong. Loh, mata saya ini walaupun kelihatannya ke kamera, tapi melihat semuanya. Oh iya, itu termasuk kelebihan seorang pria. Guyon-guyon, lepok nati, canda, biar semua merasa dilihat terus lah melek terus ngomong gitu loh maksudnya, paham? Ya, mbak-mbak yang di hadapan saya, yang dimonitor di rumah masing-masing, siapkah Anda jadi wanita yang tidak baperan? Loh, masih mingkem tuh yang pink. Itu istrinya Mas Wahid itu masih mingkem itu. Istrinya Mas Wahid itu masih bungkam, jangan-jangan baperan juga itu mbaknya itu ya. Sekali lagi, terutama istrinya Mas Wahid bengok.
Nah, siapkah Anda jadi wanita yang tidak baperan? Lu guyu ta? Orang bengok. Wah, Mas Wahid. Mas Wahid mohon maaf, ternyata istrimu baperan Mas Wahid. Nasib Mas Wahid. Mas Wahidnya mana? Hah? Tidur? Ada di situ atau? Oh iya, mana? Wahid? Wahid. Makanya kamu jangan dekat-dekat perempuan. Nanti istrimu baperan. Mbak Lis, Wahid, apakah engkau baperan? Iya tuh ngomong dulu ya. Guyon-guyon, itu murid saya sendiri, makanya saya ngomong seperti itu. Kalau orang lain gak boleh seperti itu, paham? Ojo mbok tiru, burung makommu. Halo, sekali lagi, wahai kaum wanita, walaupun memang engkau itu hidup dengan perasaan cinta, betul ya? Ya, tapi ya ojo ngono-ngono, paham toh? Gitu, tapi ya jangan gitu. Gitu, siapkah engkau jadi wanita yang tidak terlampau baperan? Saya enggak balik noleh ke sana, saya anggap sudah teriak siap. Yang belum teriak-teriak tadi itu loh. Dah, laki-laki, siapkah engkau dicintai banyak wanita? Itu tadi Mas Wahid ikut teriak juga enggak? Hah? Enggak ya? Enggak, dia dalam pantauan CCTV. Kalau nggak ada yang dikerjain kan nggak enak ya. Wajib ada yang dibully satu, tapi ikhlas itu demi menyenangkan orang banyak. Jadi siap dicintai banyak wanita? Siap. Sopo sing gelem be awakmu? Enggak ya, siap. Tapi ya siapa yang mau, yang penting siap dulu ya. Nanti pilih salah satu. Tak seleksi dulu, terlampau banyak nih daftar yang masuk. Padahal yang ngarang-ngarang dewe. Pilih salah satu. Cara milih bagaimana? Ya tadi itu, kirim utusan, suruh ngetes dulu. Bab duit bab duit. Pokil ganti. Jangan kamu terima dulu. Perempuan kalau terlampau, hitungan lu. Nanti kamu ojo. Tiru dulu istri saya tanya, punya duit? Punya. Berapa? Banyak. Tak cek dompetnya, 2.000 rupiah, gitu. 2.000 rupiah bilang, banyak. Alhamdulillah, kan seperti itu. Istri saya, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Nanti cari perempuan yang model begitu, tesen sih. Kayak duit 1.000, bilangnya apa? Terima kasih. Wah, PN bojo. Tapi kalau kamu kasih uang 1.000, mung 1.000, ganti mas. Gak ada penghargaan atas pemberianmu. Paham? Halo. Ini jam 1 loh. Sadar gak loh jam 1? Enggak sadar. Karena saya udah bicara dengan manusia-manusia yang gak sadar, lebih baik saya segera sadar. Jadi pengajiannya harus segera diakhiri. Nah, karena itu demi cinta pada Sayyidah Khadijah dan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan pernah menyakiti Rasulullah, jangan pernah menyakiti Sayyidah Khadijah dengan menyakiti anak cucu beliau berdua. Jangan pernah. Perkara kamu enggak cocok sama anak cucu Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan mulutmu, tanganmu, dirimu menyakiti beliau-beliau. Kenapa? Karena menyakiti muslim biasa yang lain aja enggak boleh. Apalagi menyakiti muslim yang kakeknya itu Nabi Muhammad SAW, yang neneknya itu Sayyidah Khadijah. Tentunya, ya dan tentunya Rasul pun nanti akan merasakan sesuatu. Karena Rasul pernah bersabda SAW, Fatimah bad'atun minni, Fatimah putrinya Khadijah adalah bagian dari diriku. Siapa menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti aku. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita jadi orang-orang yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan apapun yang kita bisa. Dengan menjalankan ajarannya, salah satu ajarannya adalah mencintai muslim yang lain, terutama juga mencintai anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah manfaat, sekedar ingatan saja. Saya minta kepada Agus Kalioso maju ke depan sini. Abdurrahman Kediri ke sini.
Ya, Mas Seto, mana Mas Seto? Mas Seto biasanya melipir terus melarikan diri. Agus, melek Gus. Kamu habis nikah kok ketok lemes gitu, kenapa? Dulu semangat. Bangun berdiri, yang nyuruh duduk saya bagus. Ya, Abdurrahman. Satu lagi, enaknya siapa ya? Mas Takim di mana Mas Takim? Boleh? Hah? Sini Mas Takim, ya. Mas Wahid, sini Mas Wahid. Wahid Mujiono. Masya Allah. Mas Takim tuh tambah hari tambah ganteng ya. Masya Allah, Selamat, Masya Allah. Sudah ada yang punya belum Mas Takim? Ngakunya belum. Ya, minta tolong Mas Seto, kalian berlima, ini dibagi, yang laki-laki satu orang dapat satu. Janji saya parfum tertunaikan ya. Nah, untuk mbak-mbak, jenengan saya kasih hadiah besok. Hadiah untukmu adalah sebuah buku dariku. Lebih mahal harganya. Mau atau enggak mau mbak? Iya. Kalau orang ngalah itu dapatnya banyak. Maka malam ini ikutlah berbahagia melihat kaum pria di hadapanmu pakai wangian. Kalau perempuan itu sudah wangi, jadi enggak perlu pakai wangi-wangi. Kecuali yang belum wangi. Ya, ngadek Kim, enggak apa Kim, biar cepat Kim, berdiri aja. Nanti kalau sampai enggak cukup, kurang jangan khawatir. Besok saya kasih insya Allah yang belum dapat. Tapi mudah-mudahan sesuai jumlah yang sudah dihitung, insya Allah ini cukup. Aromanya enak atau enggak enak? Enak. Gratis itu enak itu ya. Sebab itu kalau aromanya enggak cocok sama hidung saya, enggak akan saya kasihkan. Karena kalau kamu pakai terus hidungku enggak cocok kan yang pusing saya sendiri nanti. Jadi itu kalau dipakai ini hidung saya cocok. Enak, aromanya harum. Ayo dites dipakai. Iya. Siapa tahu nanti tidur terus mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya toh wangi kok pantes. Mbak udah mencium aromanya sampai sana? Tetap ora takei Mbak, tenang Mbak. Alhamdulillah. Yang belum dapat, laki-laki angkat tangan. Yang belum dapat di belakang itu, kanan. Yang kiri udah semua nih? Depan saya udah semua? Sudah? Masih sisa enggak? Masih? Sisanya buat relawan. Ya, terutama Mas Edi nih. Mas Edi. Terus Mas Rio yang nyoteng-nyoteng. Mas Ucup, kemudian Mas Catur di atas kalau ada. Terus Syekh Puji. Masih cukup? Kalau cukup semua relawan dikasih. Ya, semua relawan dikasih. Udah semuanya? Udah, saya niat ini mengharumkan ini biar nanti kita semua diharumkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita niat niru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saya lakukan ini di malam 11 Ramadan sebagai tanda 10 hari sudah lewat. Mudah-mudahan rohani kita harum luar biasa. Amin Allahumma amin. Pengumuman dari saya, insya Allah malam 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 21 malam 22 Mei sebagaimana biasanya Majelis Ar-Raudhah menyelenggarakan malam Khatmul Quran, karena itu malam nuzulul Quran. Kita akan bersama-sama khataman tadarus, ya khataman tadarus. Insyaallah akan ada tabligh akbar nuzulul Quran. Kita semarakkan malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Majelis Ar-Raudhah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya insyaallah menyelenggarakan Khatmul Quran. Maka selepas tarawih merapat untuk semua khatamkan Al-Quran bersama-sama, berdoa bersama, dan nanti ada doa Khatmul Quran. Kita akan banyak berdoa, mungkin sedikit kajian, yang banyak adalah
berdoa. Karena itu malam yang kita dianjurkan banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah manfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan untuk semua yang sudah berpartisipasi untuk pembelian tanah. Sampai detik ini kurang lebih telah terkumpul dana sekitar 225 juta rupiah. Jadi masih untuk DP-nya, uang mukanya masih kurang sekitar 775 juta rupiah. Insya Allah berkat Ramadan dan berkat majelis ini, insya Allah dalam waktu ini hari apa ini? Rebu masuk Kamis ya, Kamis pagi, Jumat, Sabtu. Insya Allah hari Sabtu sore sudah terkumpul total 1 miliar rupiah. Amin, Allahumma amin. Bib, ketoknya gak mungkin ojo mbok pikir, tinggal dongo wae kok mikir. Ya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.